Ya, salam. Saya senang sekali kita boleh berjumpa kembali Bapak Ibu, di mana pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk datang di hadapan Tuhan. Kalau minggu kemarin saya berbicara tentang kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, ya. Kita ditebus oleh Tuhan dan sekarang kita adalah pribadi-pribadi yang menjadi alat di tangan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bersaksi melalui perilaku hidup kita, dan kita juga bersaksi melalui perkataan-perkataan yang kita ucapkan, yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, malam hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, ya, kitab Mazmur 128. Kitab Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Perikop di atas Bapak Ibu itu berbicara tentang berkat atas kepala rumah tangga. Sekali lagi, perikop di atas adalah berbicara tentang berkat atas kepala rumah tangga. Kita akan bacakan firman Tuhan ini saling bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan seterusnya. Kalau sudah dapat, katakan amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan, nyanyian Jirah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Silakan. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan atau yang di dalam kitab Mazmur, di situ dikatakan itu adalah nyanyian, ya, di mana pemazmur di situ mengungkapkan kisah realitas kenyataan hidup-hidup orang yang dimana mereka adalah orang-orang yang senantiasa boleh bergantung percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita merenungkan satu tema. Satu tema ini berbicara tentang berbahagia dan diberkati. Nah, kalau kita lihat dua kalimat ini, Bapak Ibu, dua kalimat ini adalah satu paket yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berbicara tentang berbahagia, siapakah orang yang berbahagia? Maka jawabannya di situ kita bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Nah, ketika orang yang diberkati, maka kita juga percaya adalah mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Tetapi pertanyaannya begini, Bapak Ibu, banyak orang yang diberkati, banyak orang yang hidup di dalam dunia ini mungkin berkecukupan, tetapi juga tidak mengatakan bahwa mereka adalah mutlak adalah orang-orang yang berbahagia. Tetapi saya percaya kalau kita menjadi orang percaya atau orang yang mengenal Tuhan, ketika kita diberkati, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Di situ dikatakan orang yang menurut jalan-jalannya, artinya menurut perintah Tuhan. Nah, pemazmur mau mengatakan begini, Bapak Ibu. Pemazmur itu mengatakan bahwa menekankan bahwa orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan-jalannya akan berbahagia dan diberkati. Dan yang selanjutnya saya mau katakan adalah kunci berkat ini adalah hidup dalam kekudusan, keadilan, dan kebenaran Tuhan yang menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Maka pemazmur mengatakan, Mazmur ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati didapat bukan dari harta materi, tetapi dari hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjalankan perintahnya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang mau pemazmur katakan. Di situ dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Bapak Ibu, ketika perhatikan ini satu gambar, ya. Ini satu gambar yang mungkin ada 3 gambar, ya. Kalau Bapak Ibu melihat ini, gambar ini, tentu ini adalah salah satu ciri atau ciri kehidupan orang Kristen yang asli, yang bisa dikatakan secara realitas seperti itu, ya. Ketika dia membawa
keluarganya untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, membawa keluarganya menjadi orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Nah, maka di situ dikatakan, di dalam perikop di atas itu dikatakan berkat di atas kepala rumah tangga. Artinya firman Tuhan memang katakan bahwa inilah keluarga yang berbahagia itu, inilah keluarga yang diberkati itu, Bapak Ibu. Inilah keluarga yang senantiasa hidup taat, hidup menurut perintah Tuhan. Tetapi sungguh disayangkan Bapak Ibu, kalau kita bergeser di sini, maka orang Kristen pun ada juga di bagian yang ini. Jadi orang Kristen yang mungkin kalau kita lihat penuh dengan kepalsuan, ya. Bahkan di situ dikatakan ada sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Nah, kalau ditanya apakah ada orang Kristen yang seperti ini? Jawabannya ada, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat di sini, nah di sini adalah sesuatu yang bisa kita lihat, oh ini pasti orang yang di dalam hidupnya penuh dengan pergumulan, di dalam hidupnya penuh dengan permasalahan yang dihadapi. Maka gambar itu memberikan satu pesan kepada kita. Di sini ada kesedihan, di sini ada kekecewaan, di sini ada suatu ketidakharmonisan, suatu ketidakbahagiaan, ketidakdamaian di dalam keluarga ini. Nah, inilah yang biasa juga kita temukan di dalam kehidupan orang Kristen. Tapi saya mau katakan bahwa orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah keluarga yang seperti ini, Bapak Ibu, yang membawa seluruh hidupnya, membawa keluarganya, membawa pasangannya, membawa seluruh anak-anaknya untuk senantiasa seperti yang dikatakan firman Tuhan adalah takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan menghasilkan jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, Bapak Ibu, saya berharap kita semua yang hadir di tempat ini, jemaat yang hadir, baik pemuda remaja, anak-anak, bahkan jemaat-jemaat senior, kita menjadi orang-orang yang hidup di sini, Bapak Ibu ya. Hidup yang memperhatikan perjalanan iman kita. Kalau kita terus berarah ke seperti ini, ke tipe yang seperti ini, maka sebenarnya kita bukan menipu siapa-siapa, tetapi kita adalah orang-orang yang menipu diri kita sendiri. Mungkin secara secara kehidupan mungkin kita bisa membawa hidup kita dalam keadaan bahagia seperti itu, tetapi sesungguhnya di dalam hati kita, hidup kita penuh dengan kehancuran. Nah, kalau kita menempatkan diri, saya berharap jemaat Tuhan itu berada di posisi yang seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat next, ini yang kedua, 3 poin utama yang harus kita lihat, Bapak Ibu. Saya ambil dari ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua itu berkata begini, engkau akan memakan hasil jerih payahmu, tanganmu, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Maka 3 poin utama adalah jerih payah yang diberkati. Ini kalau Bapak Ibu, ini adalah salah satu perjuangan ya. Ini di dalam kehidupan kita ya. Tentu ada banyak jalan di dalam dunia ini yang membuat kita tidak fokus. Ada begitu banyak tanjakan, bukit-bukit, atau banyak hal yang mungkin jalan buntu yang kita lihat. Tetapi firman Tuhan mau katakan bahwa orang percaya itu panggilannya adalah bekerja. Panggilannya adalah hidup berjerih payah ketika Tuhan berikan kesempatan di dalam kehidupan kita. Nah, ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa ketika orang tua bekerja keras dan menikmati hasil dari kerja tangan mereka, mereka akan berbahagia dan baik keadaan mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini kalau kita mau melakukan satu bayangan dalam kehidupan kita, melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita, maka 3 poin utama yang saya berikan kepada kita adalah jerih payah yang diberkati itu tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saya katakan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam bergereja, berkomunitas, tentu ada banyak hal yang menjadi gesekan-gesekan di dalam kehidupan kita. Dan terutama bagi pemuda remaja, tentunya perjalanan hidup kita juga tidak semudah yang kita bayangin. Tetapi kadang-kadang kita harus melewati jalan-jalan yang penuh dengan banyak jalan seperti ini. Tetapi ada begitu banyak tantangan, masalah yang kita hadapi. Tetapi setelah kita mendapatkan fondasi yang kuat dalam hidup kita, maka kita layak disebut menjadi orang-orang yang berbahagia dan baiklah keadaan mereka. Itu poin yang pertama yang dapat saya sampaikan kepada kita.
Dan yang kedua adalah firman Tuhan katakan di ayat 1b ya, 1b itu berkata begini, yang hidup menurut jalannya. Siapakah orang yang hidup menurut jalannya? Adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan. Maka di situ Bapak Ibu saya mau katakan kepada kita, hidup menurut jalan Tuhan. Ini nggak mudah juga Bapak Ibu. Mungkin kalimat ini kalimat yang paling sering kita dengar dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Tetapi untuk kita menghidupi kalimat ini adalah sesuatu yang susah di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melihat ini, melihat salib, berjalan sesuai salib ya, itu tidak mudah, penuh dengan penderitaan, penuh dengan penyangkalan diri, pikul salib. Maka pikul salib itu bukan berbicara tentang kita dianiaya, kemudian kita mendapatkan tantangan-tantangan dari luar, tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan kita pun kita harus mampu menyangkal diri. Dalam arti kita tidak menurut jalan-jalan dunia yang berlawanan dengan firman Tuhan yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, dan kita harus memilih jalannya Tuhan. Maka saya mau katakan di sini, ini adalah sebuah komitmen untuk hidup berdasarkan firman Tuhan, menekankan bahwa firman Tuhan harus menjadi pedoman hidup orang tua yang mengarahkan setiap tindakan mereka, termasuk pemuda remaja dan termasuk seluruh jemaat Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang berpedoman hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini, Bapak Ibu ingat kisah ini adalah seorang janda yang sangat miskin Bapak Ibu. Ini dikatakan sudah tua sekali. Jadi dia tidak bisa bekerja lagi, secara fisik dia memang sudah berumur seperti itu, tetapi dia tetap menurut jalan Tuhan. Artinya ketika mereka memberi persembahan di sini, di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan Yesus memperlihatkan kepada murid-murid, ada banyak orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, ini salah satu mewakili orang yang mampu ya, orang yang hidup di dalam dunia yang secara materi mereka diberkati, tetapi mereka memberi dengan kelebihan mereka. Sedangkan yang ini dikatakan dia memberi dengan sesuatu yang hanya itu ada padanya. 2 peser atau 2 keping perak itu hanya ada itu yang ada di dalam hidupnya. Tidak ada lagi tabungan seperti itu. Tetapi dia rela untuk memberikan ini karena dia tahu bahwa hidup menurut jalan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia, yang bergantung di hadapan Tuhan. Ini poin yang kedua yang dapat saya sampaikan kepada kita. Dan yang ketiga saya mau katakan, Bapak Ibu, adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalimat ini adalah kalimat yang sering kita dengar. Kalimat ini adalah kalimat yang mudah kita pahami. Maka di situ dikatakan, bagian yang pertama dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, ini berarti bahwa menyadari kekudusannya, keadilan dan kuasa Tuhan, serta menghormatinya dengan penuh kekaguman. Orang yang takut akan Tuhan menempatkan iman dan kepercayaan mereka hanya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, satu gambar ini saya memperlihatkan kepada kita ya. Ini adalah gambaran kita yang kita baca di dalam pengantar tadi, yang dikatakan di dalam kitab Wahyu itu tadi Bapak Ibu. Ketika kita menjadi orang percaya ya, ketika kita menjadi orang yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang diingat oleh Tuhan, yang Tuhan catat di dalam buku kehidupan, walaupun itu adalah sebuah simbol bahwa di mana Tuhan itu mengingat nama-nama kita. Maka setelah kita dipanggil oleh Tuhan, maka di situ kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia, menjadi orang-orang yang mungkin dikatakan tidak akan pernah kebahagiaan yang kita dapat di sini ketika kita berada di dalam dunia ini. Maka di situ dikatakan tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi dosa di sana. Maka ketika kita bersama dengan Tuhan, pada suatu saat kita dipanggil dengan Tuhan, maka inilah pesan, inilah janji yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kita akan terus menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tetap menyadari kekudusan, keadilan, dan kuasa Tuhan itu akan senantiasa kita jaga dalam kehidupan kita dan menghormatinya dengan penuh kekaguman. Dan di situ dikatakan orang yang takut akan Tuhan menempatkan iman dan kepercayaan mereka hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, ini salah satu gambar orang percaya ya.
Orang percaya juga mendapatkan satu ujian dalam kehidupan ini. Ini tokoh yang sangat terkenal, yaitu Ayub ya, di mana dia juga menjadi orang yang takut akan Tuhan, tetapi juga Tuhan izinkan ujian terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu, menjadi ending dari kehidupan dia adalah menjadi orang yang sangat diberkati dan menjadi orang yang berbahagia karena takut akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat gambar yang ini Bapak Ibu, walaupun mungkin kita berpikir kita sama-sama belum ada ke sini, dan kita juga sama-sama belum ada ke sini, ya. Di sini juga kita belum, di sini kita juga belum. Tapi di sini mungkin kita sudah mencicipi, ya, mencicipi begitu banyaknya penderitaan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Pergumulan kah, masalah kah? Kemudian ada orang-orang yang ada di sekitar kita kah, yang membuat kita kecewa seperti itu. Dan ini kita belum pernah ke sini dan kita belum pernah ke sini, tetapi ini sudah kita cicipi. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau seandainya kita berada di perjalanan hidup seperti ini, maka ini adalah satu pegangan kita Bapak Ibu. Dan firman Tuhan katakan juga, bagi orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, maka mereka akan mendapatkan keadilan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi mereka. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, firman Tuhan katakan ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang akan terjadi. Maka saya mengajak jemaat Tuhan untuk memikirkan betul-betul bagaimana kita harus hidup takut akan Tuhan ini Bapak Ibu. Dan ini bukan sebuah kata ancaman atau sebuah kata yang mungkin kita omong-omong, tetapi ini adalah sesuatu yang kita terus diajak untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, perwujudan berkat, saya mau katakan nih, perwujudan berkat. Nah, ketika kita menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang diberkati, maka berkat itu selalu kita ukur bukan hanya dengan materi Bapak Ibu, tetapi juga salah satunya diwujudkan dengan kesehatan yang baik. Berkat dapat diwujudkan dalam bentuk kesehatan yang baik, baik fisik maupun mental. Dan kesehatan yang baik kita dapat menikmati hidup dan melakukan aktivitas yang kita sukai. Dan saya melihat di sini jemaat adalah jemaat yang tetap masih dalam keadaan sehat, dan saya mengatakan ini adalah sesuatu yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita masih bersyukur di tengah-tengah kehidupan ini kalau kita masih mendapatkan ini Bapak Ibu. Ini mahal sekali Bapak Ibu. Kesehatan ini mahal. Maka kita dapat menikmati hidup dan melakukan aktivitas yang kita sukai. Maka kalau ada kesempatan untuk kita baca firman, ada kesempatan untuk kita doa, ada kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, ada kesempatan untuk kita memuji Tuhan, maka lakukanlah itu Bapak Ibu. Karena sekali lagi, ini adalah sesuatu yang Tuhan sangat rindukan, dambakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan saya rindu keluarga Kristen, orang-orang percaya adalah keluarga-keluarga yang menikmati janji Tuhan, yang menikmati firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka di situ dikatakan istri, anak, bahkan seluruh orang dirinya sendiri diberkati dengan sukacita. Kita dapat menikmati kebahagiaan dan kedamaian seumur hidup kita, serta akan melihat anak cucu mereka hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Nah Bapak Ibu, saya banyak menyaksikan di dalam perjalanan imannya, di dalam perjalanan mengikut Tuhan, khususnya orang Kristen ya, khususnya orang-orang Kristen, khususnya mereka yang percaya kepada Tuhan. Di situ sungguh kelihatan ada salom di tengah-tengah keluarga mereka, di mana kita melihat dari perilaku anak-anak mereka, dari perilaku kehidupan mereka, mereka menunjukkan orang-orang yang betul-betul disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Maka tidak menutup kemungkinan juga ada juga orang Kristen yang tadi saya katakan hidup penuh dengan sebuah topeng ya, sebuah kepalsuan. Maka juga sebaliknya Bapak Ibu, bukannya kebahagiaan, sukacita yang kita lihat, tetapi juga justru sebaliknya yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah oleh sebab itu, sebagai orang Kristen yang betul-betul takut kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan, maka kebahagiaan dan berkat itu harusnya kita nikmati di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan yang kedua adalah perwujudan berkat, saya mau katakan kepada kita adalah kesejahteraan finansial Bapak Ibu. Jadi inilah yang sesuatu yang selalu kita bayangkan kan, kita bayangkan di dalam kehidupan kita, selalu kita rindukan
kita selalu mengukur bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang dipenuhi kesejahteraan finansial. Orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang di dalam perjalanan hidupnya dia selalu terbuka jalan bagi mereka. Tetapi Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan bagi kita orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka saya mau katakan kepada kita adalah berkat dapat diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan finansial, seperti memiliki pekerjaan yang baik, memiliki pendapatan yang stabil, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun di sini kita berjuang Bapak Ibu, mungkin kata kesejahteraan ini kita selalu mengatakan tidak pernah cukup dalam kehidupan kita, tidak pernah puas dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita ditanya apakah kita hidup sudah sejahtera, banyak orang Kristen mengatakan mungkin saya belum sejahtera. Tapi Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah kesejahteraan itu selalu diukur dengan semua yang harus kita miliki, tanpa kita mengucap syukur atas ini Bapak Ibu, atas bentuk atas bentuk pekerjaan yang masih ada buat kita, atas bentuk pendapatan kita walaupun mungkin tidak berlipat-lipat ganda tetapi masih ada stabil seperti itu ya, atau kemampuan kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Bukankah itu juga berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita? Saya percaya di dalam jemaat Tuhan di tempat ini, saya belum pernah mendengar kita semua yang 2 hari, 3 hari tidak makan seperti itu ya. Saya tidak pernah mendengar kita yang mungkin kita mengalami kehidupan yang betul-betul tidak ada lagi apa-apa. Tapi saya percaya kita masih dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Maka kita masih memiliki pekerjaan yang baik ya, pekerjaan yang baik, kemudian kesejahteraan finansial, kemudian kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu yang kedua yang diwujudkan di dalam berkat ini. Dan yang ketiga saya mau katakan adalah Bapak Ibu, yang ketiga adalah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Perwujudan berkat itu adalah hubungan yang harmonis. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat samping kiri kanan ya, lihat samping kiri kanan, saya percaya kita ini adalah satu komunitas yang sehat ya, satu komunitas yang mungkin adalah jarang orang yang memiliki kerendahan untuk masuk di dalam komunitas yang seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita kumpul-kumpul di warung, kita kumpul-kumpul di pantai, itu juga komunitas, tapi komunitas yang bisa dikatakan kita selalu tidak membicarakan tentang firman Tuhan ya. Mungkin kita selalu membicarakan tentang kehidupan kita, tetapi di dalam gereja ini kita adalah orang-orang yang selalu membicarakan tentang komunitas yang sehat di dalam Tuhan. Kita selalu saling mendukung di dalam doa, kita saling menguatkan di dalam Tuhan ketika jemaat jatuh, ketika ada orang lain yang jatuh, kita selalu berdoa bersama. Kita selalu berdoa untuk mewujudkan kehidupan yang saling harmonis di dalam hubungan. Maka saya mau katakan adalah perwujudan berkat yang ketiga adalah hubungan yang harmonis. Berkat dapat diwujudkan dalam bentuk hubungan yang harmonis dengan orang lain, seperti keluarga yang berbahagia atau keluarga yang bahagia, persahabatan yang kuat, dan komunitas yang saling mendukung. Dan saya mengharapkan baik pemuda remaja, baik jemaat senior yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang memiliki komunitas yang ada di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu, saya selalu menyalurkan apa yang bisa saya berikan kepada orang lain, tentunya adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang positif, demi kita bersama-sama menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ini adalah pemuda remaja yang selalu misalnya kita lihat kalau di sini adalah satu perkumpulan komunitas yang saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau kita bergerak bersama, kalau kita sama-sama saling melengkapi kelemahan kita, saling membukakan jalan bagi orang-orang lain, maka saya percaya kita menjadi orang Kristen yang sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana, yang mungkin mereka akan mencari orang-orang yang sesuai dengan mereka, mencari orang-orang yang menguntungkan mereka. Tetapi kita adalah orang-orang yang mengadakan satu komunitas atau menjadi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan satu tujuan, sama-sama hidup di dalam Tuhan, sama-sama memuliakan Tuhan. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, ketika perwujudan berkat ada 3, maka saya mau katakan kepada kita, menjadi penutup adalah pesan untuk kita semua. Kita ya, atau bapak-bapak, atau jemaat, atau ibu-ibu ya, harus menjadi teladan yang baik bagi
anak-anak atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita orang-orang di sekitar kita ya, serta membimbing mereka untuk hidup takut dan taat kepada Tuhan. Dan yang terakhir saya mau katakan kepada kita adalah kita memiliki peran penting masing-masing dalam mengarahkan keluarga kita agar mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga keluarga kita menjadi kuat dan diberkati Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel dan atas jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya berbicara sampai di sini, kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Kita akan berdoa minta kesediaan Pak Yohanes untuk menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa.